Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Gunawan SPD. Saya peserta PPG Daljab tahun 2022, LPTK Universitas Negeri Medan, jurusan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. Instansi saya bekerja di SMA Negeri 1 Aikuo, Kabupaten Labuan Batu Utara. Pada hari ini saya akan presentasikan hasil video pitching saya. Selamat menyaksikan. Salam olahraga, salam olahraga, salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Ini ada yang nggak semangat ini kayaknya. Ada yang kurang apa nih? Pak Sudarman. Kebanyakan hadir. Lockdown ini, daring ini, jadi kurang semangat ini kayaknya. Oke, Mbak, ulang lagi. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pak. Agak kedengaran suaranya udah jelas-jelas hampiran. Oke, Bapak ada sedikit yel-yel ini untuk apa? Semangat. Ya, Pak. Biar lebih semangat lagi suaranya sama orang-orangnya lebih semangat. Jadi yel-yelnya kalau Bapak sampaikan atau Bapak ucapkan semangat pagi, jawabannya tetap semangat. Oke, sambil nanti tangannya sambil dikepal sambil balas tetap semangat gitu dia. Oke, bisa anak-anak semua? Bisa, Pak. Bisa, Oke. Pak. Semangat pagi. Semangat. Iya, semangat pagi. Iya, ini nggak nampak ini tangannya ini udah kecapean ini kurasa Aswar Juri ini. Tangannya nggak nampak. Ini main handphone aja, main apa ini? Main ML. Bukan, Ya, Pak. tangannya Tadi seperti ini ya, Aswar Juri. Ya, Biar semangat, tadi- nampak dia semangatnya, suaranya, fisiknya, ya kan? Iya, Pak. Oke, Tadi Bapak habis ulang lari sekali lagi. durian Semangat tadi, Pak. pagi semuanya. Tetap semangat. Oh iya, mantap, mantap, mantap. Ini udah masuk ke pertemuan yang les keberapa ini kira-kira? Aswar Juri udah lelah kayaknya, udah capek. Tadi masuk Enggak, tadi. Pak. Masuk Iya, tadi, tadi Pak, masuk ini, tadi Pak. sebelum ini ya. Ada Masuk guru yang masuk matematika kan? tadi, Pak. Matematika. Aduh, Iya. dikurasnya otak ini, Pak. Baik, seperti biasa sebelum kita mengawali segala sesuatunya, kita biasakan untuk memimpin untuk doa ya, supaya diberikan kelancaran, kesuksesan, semua yang kita harapkan untuk apa yang kita kerjakan hari ini diberikan kelancaran tanpa ada halangan apapun. Oke, untuk doa di sini kalau Bapak lihat ini udah lengkap ini. Hadir semua kayaknya. Nanti saya absen lah nanti ya. Ini untuk doa. Bapak minta tolong dulu kesediaan ini. Agak lesu ini kayaknya si Muhammad Haris Hadi Sopyan. Coba dulu. Biar agak makbul dulu doanya. Pimpin dulu doa dulu. Haris. Baik, Pak. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Sudah, Pak? Gak kedengaran doanya, Riz. Bagus tadi doanya kan, Riz? Bagus, Pak. Baik, ini walaupun kita 1 minggu ini nggak jumpa, ini baru ini ketemu, ini ada sedikit kangen juga ini Bapak sama kalian ini. Jadi Bapak absen lah dulu, satu-satu Bapak panggil, sambil-sambil nanya kesehatan, walaupun istilahnya kita daring, dari rumah kalian belajar, mungkin perlu juga Bapak tanya kesehatannya kan, untuk aktivitas terkhusus hari ini, Bapak melaksanakan aktivitas dengan kalian. Oke, Bapak absen dulu. M. Muhammad Rifai.
Mana Hadir, Muhammad Pak. Ripai ini? Iya, sehat Muhammad Ripai? Sehat, Pak. Kantong ini nggak sehat, Pak. Kantong. Iya. Iya, Kantongnya, Pak. kantongnya kenapa nggak sehat? Itulah, Kasih. Pak. Nggak Iya, ada ngasih kalau orang tua, Pak. Apa? Uang jajan, Pak. nggak ada uang jajannya, tapi Iya. di rumahnya belajarnya ini. Itulah, Tak Pak. perlu Nggak ada. jajan. Kalau Karena di rumah itu loh, Pak. Maka nggak berjajan, Pak. Iya. Iya. Oke lah, yang penting sehatlah badannya ya. Iya, Kantong Pak. itu Sehat, urusan Pak. belakang itu. Iya, Pak. Iya. Aswar Juri, mana ini Aswar Juri? Pak. Oh, ini selama lockdown ini, selama daring, badannya makin besar aja, makan tidur aja nih si Aswar Juri ini, makin gemuk aja, Pak, tengok ini. Sehat Juri kan? Sehat Pak. Cemara lah Pak. Nggak ada kegiatan Pak. Iya. Tidur, Pak. Jangan banyak makan, banyak bergerak biar seimbang dia. Nggak makan nanti nggak ada pula Pak. Cemara, Iya, Pak. nggak ada yang dibuang ya. Ya Pak. Ya, Pak. Oke, yang penting sehat ya kan, Ya Aswar Juri? Pak. Ya Pak. Ya Pak. Baik. Pak Sudarman, mana nih Mas Sudarman ini? Hadir, Pak. Iya, lemah sekali Mas Sudarman. Apa masalah? Aku, Pak. Aman semua, Pak. Aman kan? Aman, Pak. Iya. Sehat kan, Mas Sudarman? Sehat, Pak. Luar dalam sehat, Pak. Iya, itu yang penting sehatnya. Kalau luarnya nggak nampak, paling nampaknya hanya sepintas saja. Kalau dalamnya kita yang punya badan lah yang tahu ya kan. Oke, Aris, mana Muhammad Aris ini? Sehat Aris, lemah sekali Aris ini. Belum sarapan tadi, Pak. Belum sarapan udah makan jajan. Udah, Pak. Oh, itulah yang salah itu, Riz. Ya, biasakan dia makan dulu sarapan yang sehat, baru jajan pun harus lihat-lihat juga dia jajannya Kalau yang nanti sehat juga. habis jajannya itu, Pak. Ya, sehat kan Aris? Sehat, Pak. Oh iya, mantap. Yang penting itu kesehatan kita lah, walaupun kita nggak tatap muka, kita hanya daring ini, sehat-sehat yang penting. Lanjut si Irsan. Mana nih Irsan yang Pak. tampan ini? Ya Pak, Sehat si Irsan? Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Alhamdulillah. Nggak ada masalah, nggak ada kendala kan Irsan? Nggak ada Pak. Oke, mantap. Jaga kesehatan ya, jangan banyak lasak-lasak di luar ya, Irsan. Iya Pak. Hujan Pak, nggak bisa kemana-mana Pak. Iya. Hujan di rumah aja lah. Jangan, kalaupun hujan pun itu rahmat juga itu, sehat juga itu. Iya Pak. Hujan-hujanan. Nah, cuman kalau bisa, kalau mau mandi hujan itu 15 menit setelah hujan turun baru mandi hujan. Nah, itu biar melatih kekebalan tubuh juga itu, Irsan ya. Ya Pak. Oke, lanjut Daniel. Mana Daniel? Hadir Pak, selamat pagi Pak. Pagi Daniel. Wah, ini semangat sekali si Daniel ini. Mana, sehat kan Daniel? Sehat Pak, sehat. Harus tetap semangat Pak, kan kita olahraga Pak. Iya, itu makanya Bapak tanya kesehatan dulu yang penting. Udah mandi kan Daniel? Sudah Pak, nggak boleh mama pergi sekolah kalau nggak mandi Pak. Iya. Oke. Yang penting sehat, yang penting ya kalau mandi itu tetap dijadwal dia, pagi, siang, sore mandi, menjaga kebersihan juga, bagian dari kesehatan juga itu Daniel ya. Siap Pak. Lanjut Generius, mana Generius ini? Hadir, Pak. Generius, mana Generius ini ya? Ada, Hadir, mana Pak. Generius? Hadir ya? Hadir, Pak. Sehat Generius. Kurang, Pak. Nah, apanya yang kurang ini? Belum minum susu tadi, Pak. Bah, kenapa nggak diminum susunya? Nggak ada gas tadi pagi, Pak. Jadi nggak bisa, Pak. Oh, gitu Habis ya. pula gas ini, Pak. Oh, jadi kalau nggak minum susu karena nggak habis gasnya, minta Iya. air panas tetangga, nggak apa-apa itu. Yang penting minum susunya
untuk hari ini bisa diminum biar betul-betul sehat. Ya, Jenerius. Iya. Asal jangan susu tetangga lah Pak diminta Pak Jenius. Iya, air panasnya yang Air diminta putih, ya. ya. Jangan dulu susunya diminta. susu tetangganya. Ya, jangan dibiasakan Iya. itu Jenerius ya. Baik Pak, baik Pak. Iya. Kalau nggak ada, datang ke rumah Bapak. Mau Bapak minta buatkan susunya, air panasnya ada itu ya. Iya, terima kasih Pak. Iya, sehat-sehat ya Jenerius. Baik Pak. Oke, Fitri, mana Fitri nih Fitri? Hadir, Pak. Sehat Fitri? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah, itu yang penting kan. Udah minum obat cacing Fitri? Sudah, Pak. 2 kali dalam setahun, Pak. Iya. Rutin itu, Pak. Walaupun udah besar tetap itu dikonsumsi itu, menjaga ini juga supaya betul-betul sehat ya. Lanjut. Entry one, mana entry one ini? Saya, Pak. Selamat pagi. Pagi, semangat kali nih si entry one ini. Sehat entry one? Sehat, Pak. Mantap. Udah. Kalau si entry one ini yakin ini Bapak ini kalau untuk aktivitas memang disiplin ini si entry one. Sehat pun mungkin sudah diatur betul itu memang. Ya, sehat-sehat lah kita entry one ya. Iya, Pak. Sehat-sehat, Pak. Iya. Oke, lanjut. Edi, mana nih Edi? Hadir Pak. Iya. Sehat Edi? Sehat Pak. Ada masalah Edi? Lancar semuanya Pak. Oke, mantap. Itu yang kita harapkan kan, kelancaran semuanya urusan. Hendrikus, mana Hendrikus ini? Hadir, Pak. Oh, hadir dia rupanya Hendrikus. Ini asal tatap muka kadang keluar masuk macam ingus ini. Ini hadir ini, semangat berarti si Hendrikus ini. Sehat Hendrikus? Sehat, Pak. Oke, mantap. Itu yang penting ya Hendrikus. Yang penting Pak. sehat-sehat kita semua, oke? Amin, Pak. Iya. Jadi udah Bapak tanya kabar masing-masing, udah sehat. Itu lepas-lepas kangen juga lah Bapak sama kalian. Jadi kalau udah sehat, sama-sama sehat kita, udah bisa kita lanjutkan untuk pelajaran kita hari ini ya. Baik, Ya, Pak. ini biar agak lebih semangat lagi. Ini kemarin udah baru 17-an, ada yang ikut panjat pinang, ada ikut lomba, ikut baris. Mungkin masih ingat lagu-lagu kemerdekaan ini, lagu tentang kemerdekaan, biar semangat lagi kan, walaupun kita nggak berjuang ikut kemerdekaan Indonesia, kita menikmati, tapi tetap kita kenang dulu lagu-lagunya. Nih, kita nyanyi dulu biar agak semangat dulu, biar agak senang hatinya dulu ya. Ya, Pak. Nih, Bapak minta dulu entry one ini yang agak cantik suaranya jadi pemandu atau dirijennya dulu. Oke, entry one bisa kan? Bisa, Pak. Ya, silakan entry one biar agak semangat kita. Teman-teman, semua tahu lagu Berkibarlah Benderaku? Tahu, Bu. Tahu, Pak. Tahu. Baiklah, teman-teman, mari kita bernyanyi. Berkibarlah benderaku. 1, 2, ya. Berkibarlah benderaku, lambang sungai akan berwibawa di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan Siapa berani menurunkan kau serentak merah putih yang Sudah, Pak. Iya. Oke, terima kasih Triwan. Ini kalau lagi nasional
agak kurang semangat ini si Aris, tapi kalau lagu dangdut, lagu pop baru kenceng ini suaranya si Aris ini. Baik, ini sebelum masuk ke materi hari ini sedikit, ini semalam 3 hari yang lewat sudah Bapak share di grup kalian, di grup WA kita, PJOK, ya. Ini Bapak kirim materinya, ini sekedar hanya pemantapan, mengulang kembali, mungkin sudah kalian baca di rumah. Jadi udah Bapak share di grup, udah kalian baca-baca mungkin kan? Udah, Pak. Iya, cuman sekedar Bapak mengingatkan kembali materi kita tentang kebugaran jasmani. Nah, di sini kalau kebugaran jasmani ini kan banyak dia ininya untuk kelincahan, untuk kekuatan, keseimbangan. Cuman di sini satu jenis saja pola geraknya yang Bapak kasih atau Bapak ajarkan dulu sama kalian tentang push up, ya. Tahu gerakan push up kalian kan? Ini kalau Bapak lihat push up ini dari selama kalian masuk di SMA ini, mungkin dari SMP ataupun di SD udah melakukan push up, cuman Bapak lihat belum sempurna ini gerakannya. Padahal push up ini sangat-sangat bermanfaat, ini banyak manfaatnya ini push up nih, gerakan push up. Cuma kalau Bapak lihat kalau nggak sempurna nanti ada dampak yang sangat-sangat tidak kita harapkan itu. Jadi push up ini pun banyak ini kegunaannya. Nanti kalau kalian udah tamat dari sini mau masuk angkatan, TNI, Polri, ataupun nanti kalian kelas 11, mana tahu kita udah aktif, nggak lockdown lagi, nggak daring lagi, ada seleksi untuk paskib kalau postur tubuhnya udah mendukung, kalian bisa seleksi paskib untuk kecamatan ada, untuk kabupaten ada, tinggal pilih kalian. Nah, itu untuk latihan fisik-fisiknya juga push up itu perlu, ya. Jadi di sini push up yang Bapak utamakan, karena gerakan push up yang Bapak lihat selama kalian masuk di kelas 10 SMA ini masih belum sempurna, masih banyak yang kira-kira asal-asalan gerakan push up-nya. Jadi ada tujuan pembelajaran di sini. Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi gerakan push up. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan inti latihan push up. Yang ketiga, siswa dapat menganalisis sistematika latihan push up dalam aktivitas kebugaran jasmani. Baru yang keempat, siswa dapat mempraktikkan dan memvideokan hasil sistematika latihan push up dalam aktivitas kebugaran jasmani. Baik, itu sekedar untuk membuka materi kita hari ini dan tujuan pembelajarannya. Namun, ini di sini sedikit Bapak sebelum masuk ke tahap selanjutnya, walaupun sudah Bapak share, udah kalian baca-baca, tinggal pemahaman aja itu kan. Ini kurang agak semangat ini, Mbak. Lihat ini. Mungkin tadi udah masuk 3 les, ini Bapak masuk les keempat, agak jenuh mungkin ini. Ada Bapak kasih sedikit permainan dulu biar agak fokus. Kalau kita praktek, kita tatap muka, langsung offline misalnya di sekolah. Kalau penjas ini kan ada gerakan pemanasan. Ini belajar daring ini kita buat pemanasan dulu sedikit, semacam permainan dulu kita buat, ya. Jadi ada permainan kecil yang mau Bapak buat ini sama kalian. Biar untuk menguji fokus kalian, konsentrasi kalian, baru tentang ya penalaran kalian lah, cara memahami segala sesuatu apa yang disampaikan nantinya. Cuman permainannya simple ini, ya. Jadi kalian jangan, mungkin kalian bisa lihat gerakannya, kemudian kalian cerna juga apa yang Bapak ucapkan, respon, baru kalian fokus, baru bisa kalian jawab. Nanti ini permainannya simple, ya. Lihat, kemudian dengar, kemudian kalian amati, kemudian kalian ya fokuslah apa yang kira-kira bentuk permainan ini harus kalian ininya. Baik, ini permainannya. Ini Bapak lihat hitungan jari. Lihat ini kan? Bisa dilihat kan, Daniel? Ya, Pak. Ya, Pak, bisa.
Oke. Ini hitungan jari. Kalau Bapak tunjukkan gerakan ini, kalian bisa kalian lihat. Kemudian kalian dengar apa yang Bapak ucapkan. Jadi kalian cerna nanti, kalian pahami, dan kalian fokuslah dengan ucapan dan gerakan itu. Gerakannya harus memang fokus di penalaran yang Bapak sampaikan. Ya. Ya, Pak. Ini berapa? 1, Yang ini 2, Wah. kalau yang ini 3. Pak. oke. Oke, Cita-cita Bapak ulang Pak. sekali lagi. Jadi konsentrasi, lihat gerakan, kemudian dari soal nanti, soalnya ini yang Bapak sebutkan, Bapak ucapkan. Jadi kalian fokus dengan ucapan. Nah, itu nanti walaupun istilahnya apa ya, gerakan jangan difokuskan sama ininya, tetap di ucapan. Itu melatih ya, menali kefokusan kalian. Bapak ulang lagi ya. Ini 1, apa? 1, Yang ini 2, kalau yang ini 3. 3. oke, jadi udah tahu lah ya. Ini 1, yang ini 2, kalau yang ini 3. Oke, jadi udah fokus tadi kan? Nah, ini Pak. permainan ini ada Udah, pertanyaannya nih. Ada pertanyaan mau Bapak buat. Nanti Bapak tanya dulu satu-satu ya. Ya, Pak. Yang serius ini Putra ini. Jadi Putra ini loh, serius sekali ini dia. Udah paham, fokus dia serius, entah bercabang-cabang ini pikirannya kan. Bapak tes dulu ya, si Edi Putra ya. Iya, Pak. Ya, fokus sama tangan Bapak, kemudian fokus sama ucapan Bapak. Tadi soalnya Bapak ulang sekali lagi nih ya. Ini 1, yang ini 2, kalau yang ini 3, ya kan? Oke, sekarang Bapak kasihlah soal dari permainan ini. Ini berapa Enrico? Bapak berapa Edi? 2, Pak. Iya, 2 ini. Kalau Edi lihat kan, cuman Iya, dari Pak. 1. ucapan Bapak nggak dicerna tadi ya. Oh iya, Pak. Iya. Nah, dia fokus, lihat dia ininya, cuman dia dari ucapan itu juga harus dicerna juga gitu ya. Jangan terjebak dia ya. Oke, ulang sekali lagi ya. Bisa Edi? Coba. Oke. Yang ini 1, berapa Pak. Edi? 1, Ya. Pak. 1. Yang ini. Nggak jelas, Pak, di kamera saya, Pak. Oh, 2. pakai handphone ya. Nggak jelas ya. Oke. Nih, Edi serius. Makanya tengok pikir maju-maju kali serius dia, rupanya pakai handphone dia, zoomnya nih, pakai daringnya. Baik, Daniel Bapak tes dulu ya. Fokuskan Daniel. Siap, Ya, Pak. oke, Bapak tes dulu kefokusan, kekonsentrasian si Daniel dulu nih ya. Udah Ya, paham Pak. tadi yang Bapak sampaikan kan Daniel? Dari Paham, permainan ini, Pak. permainan dulu ya, ibarat aja pemanasan ini nih. Kalau misalnya kita penjas, praktek kan ada stretching, dinamis, statis ya kan. Ini kita daring ini pemanasan pikiran dulu, biar fokus konsentrasi dia. Ya, Oke, Pak. siap Daniel? Siap, Pak. Pak. Oke, pertanyaan Bapak kasih, lihat nanti kemudian Kak Daniel amati apa yang Bapak ucapkan, nah baru kemudian jawab ya. Pak. Ya, Pak. Baik Daniel, udah fokuskan Siap, Daniel, Pak. konsentrasi Siap, ya. Pak. Kalau yang ini, 2, Pak. kalau yang ini 2 ya jawaban Daniel ya. 2. Oh, berarti belum fokus ini si Daniel juga ini ya. Oke, Bapak tes lagi. Ini berapa Daniel? 1. Iya, udah mulai. Kenapa Bapak tunjukkan gininya? Jawab 1. Tapi Bapak bilang tadi dari perintah, Pak, bukan dari Oke. gerakan. Ya, udah mulai agak panas ini si Daniel ini, udah mulai paham. Iya, Pak. Yang ini berapa Daniel? 2, Pak. Iya.
Jadi kalau yang nggak paham dia mungkin belum fokus, dia masih kemana-mana nih pikirannya nih, ya kan? Udah Ya, mulai Pak. tahu Bapak apa Bapak tanya dijawab, udah mulai ada yang benar si Daniel. Oke, mantap Daniel, udah mulai fokus. Ini pemanasan kita Daniel ya, untuk Siap, fokus, Pak. konsentrasi ya kan? Iya, Pak. Oke, Tambahin nanti baik. nilaiku ya, Pak. Nah, ini kita tes lagi atau kita lanjutkan ini? Lanjutkan Lanjut, aja ya. Pak. Lanjut. Lanjut, baik. Udah mulai pemanasan, udah fokus, konsentrasi, itu yang penting ya. Nah, di sini ada pengertian push up. Jadi udah kalian baca lah di yang Bapak share sama kalian di grup WA, mungkin udah kalian baca, udah kalian pahami. Nah, di sini pengertian push up adalah kegiatan olahraga yang berguna untuk melatih otot yang mudah hingga dapat dilakukan oleh semua orang, mulai dari kalangan anak-anak dan orang dewasa untuk menjaga kebugaran dalam melakukan push up ya. Di sini pengertian push up-nya. Oke. Nah, kita lanjutkan. Di sini ada teknik untuk olahraga push up ya. Ini di sini teknik yang pertama itu tengkurap di atas lantai atau tanah ataupun yang lain lah. Kalau ada matras, pakai matras. Merupakan salah satu teknik dasar supaya tetap berdekatan dengan lantai dan badan harus dibebankan pada bagian dada sehingga dapat melakukan dengan gerakan yang maksimal. Itu teknik untuk push up ya. Kemudian yang kedua, selanjutnya lakukan dengan telapak tangan yang di atas lantai dengan lebar bentangan sebahu sehingga posisi siku akan mengarah pada jari kaki dan harus menyentuh lantai. Nah, kemudian yang ketiga, angkat tubuh menggunakan lengan dengan kuat merupakan salah satu gerakan dalam latihan push up hingga posisi tubuh harus lurus mulai dari ujung kaki sampai ke kepala dan hingga akhir melakukan push up. Nah, ini ada beberapa rangkaian teknik ini dari awal sampai akhir ya. Nah, ini kalau Bapak gambarkan di sini, kalian jangan fokus sama ininya ya, sama hanya gambar perempuan yang lagi melaksanakan kegiatan olahraga pakai alat yang di pinggang ini. Fokusnya kemari. Ini tujuannya Bapak buat latarnya seperti ini biar agak semangat Ciaris lihat kemari. Jadi kalau udah lihat kemari otomatis ya lihatlah isinya yang paling utama di sini. Ini yang paling utama, yang paling penting kita baca di sini. Kalau dia hanya polos kertas nggak ada ininya, mungkin agak kurang menarik. Jadi Bapak buatlah hanya sekedar actionnya aja ini ya. Yang penting untuk menarik dia di sini supaya terlihat. Kemudian kalau udah menarik kemari, dilihat isinya. Nah, dilihat isinya, dipahami di sini. Oke, lanjut. Nah, ini ada variasi push up ya. Ada push up lutut. Kemudian ada push up di dinding, bentuk latihan-latihan ini kalau biasa push up lutut ini untuk putri. Untuk putri bisa pemula dia kan, kaki lututnya disandarkan di lantai atau di matras atau di tanah. Ini dia push up lutut. Ini variasi push up ya, gerakan push up ya. Kemudian push up dinding. Nah, bisa dia disandarkan di dinding telapak tangannya, kemudian turunkan kemudian ditolak untuk otot lengannya ini. Di lantai juga bisa posisi berdiri. Kemudian ada push up lebar bahu. Nah, ini dia contohnya sudah Bapak buat gambarnya di sini. Nah, di sini udah ada gerakan sikap push up di awal tengkurap, kemudian sikap pada saat menyorong badan dari lantai tangannya itu kan, biar naik dia badannya posisi yang sempurna. Kemudian ada push up incline, ini posisi ketinggian. Ini udah termasuk variasi yang sudah ini ya, variasi push up yang sudah agak level tingkat tinggi ini dia. Baik, ini kalau dari gambar ini kira-kira ada yang bisa memahami macam mana kira-kira push up lutut, push up dinding, kemudian ini variasi gerakan push up ya. Push up lebar bahu, kemudian push up incline.
Ada kira-kira yang mau menanggapi dari gambar ini? Iya, nggak ada kayaknya yang menanggapi ini. Ada kira-kira? Ini nanti kalau Pak. kalian mau cari yang variasi Yang di pusat dinding, yang lain-lain, Pak. ada. Ya, Pak ada. Sudarman, Pak. Pak Sudarman ini, Pak. Oh, Mas Sudarman ya, silakan Mas Sudarman. Ini dari semua pusat ini, pusat dinding aku nggak pernah lah, Pak. Iya, ini kan Mm-mm. variasi gerakan push up, ini ada ya. Kalau udah zaman sekarang kan udah bisa dilihat dari YouTube bisa, kemudian dari media-media yang lain bisa. Ini variasi, oh bentuk-bentuk push up ini perlu juga dicontoh untuk latihan-latihan gitu kan. Nah, itulah Mas Sudarman ya. Ini banyak ini ya, Pak. Contohkan hanya 4 aja dulu. Nanti kalau kalian mau cari tambahan bisa kalian lihat di melalui YouTube bisa untuk gerakan yang bagaimana push up yang sebenarnya gitu kan. Oke, itu Mas Sudarman ya. Boleh, Pak. Oke, ada lagi? Oke, Lanjut, ini Pak. sebelum lanjut ini masih kurang ini kurasa fokusnya ini. Ini konsentrasinya masih Pak, mau kurang. nanya Pak. Iya, siapa nih yang mau nanya nih? Saya Pak Irsan Pak. Iya, silakan Irsan. Pak, tadi itu kan gambar push up Pak. Iya, Nah, jadi mana tadi Pak gambarnya Pak? ini dia. Nah, ini Pak. Push up lutut, push up selebar bahu. Saya kan kemarin di SMP Pak, diajari push up itu kayak yang push up selebar bahu ini Pak. Nah, Jadi saya nanya Pak, jadi kalau push up cewek itu seperti apa Pak? Katanya berbeda Pak. sebenarnya kalau push up cewek itu ya gerakan push up itu yang sempurna memang ya gerakan push up nggak ada ya untuk cewek ataupun untuk putra. Cuman kalau untuk push up ya seperti misalnya lah nggak ada istilah keterkecualian kalau putri push up-nya harus seperti ini misalnya kan. Cuman gerakan push up yang sempurna seperti inilah dia. Cuman ini kebetulan push up lebar bahu sebagai model yang gambar di sini yang perempuan. Cuman kalau dilihat ini kan kesempurnaan sudah ini kan. Kesempurnaan Iya, gerakan dia tengkurap dari awal, kemudian pada saat menyorong badannya dari lantai pakai tangannya naik ke atas dengan posisi 90 derajat ke model posisi menorongnya ya kan. Nah, itu dia. Kalau Berarti boleh push up di dinding Pak ya? ini untuk latihan-latihan variasi push up-nya boleh, yang penting dia ada tekanan yang di sini kan push up ini kan kekuatan otot dia kan, otot lengan yang kita ini kan. Jadi dari push Berarti dari boleh Pak ya? Nah, boleh. Ini untuk variasi aja ini ya. Iya Pak. Iya Ya. Pak. Iya, ini agak semangat ini si Irsan ini. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada lagi kita lanjut. Lanjut, Pak. Oke. Lanjut Pak. Oke, ini sedikit Bapak ini kan tentang penjelasan tentang otot-otot ya. Dengan demikian otomatis otot-otot akan semakin besar apabila sering melakukan olahraga push up ini ya dengan teratur dan benar serta didasari dengan istirahat yang teratur dan konsumsi makanan yang bergizi. Jadi ini kalau dia memang rutin udah tahu gerakan push up yang benar, kalau dia sering melakukan push up ini, itu kalau laki-laki agak atletis badannya, jadi badannya pun agak kekar, ototnya pun nampak, jadi nggak apalah ya nampaklah laki-lakinya betul lah gitu kan. Jadi kemudian itu pun juga harus disertai pula dengan makanan yang bergizi dikonsumsi, makan pun harus teratur. Nah, di sini sedikit Bapak jelaskan kira-kira ya kalau misalnya bentuk push up ini memang kalau sudah bagus, sudah sempurna gerakan push up-nya, itu nanti misal pagi bangun tidur push up dia kan dapat misalnya 10 ataupun nggak usah banyak-banyak 5, bangun tidur 5 push up, kemudian siang nanti
mungkin lelah atau apa macam kan, push up lagi, nambahlah 1 ya, pagi 5, siangnya 6, baru sore kan mungkin dah ya ngetes otot juga lah itu kan, mampu enggak. Cuman tetap gerakan yang sempurna betul ya, gerakan push up-nya. Sore mungkin ya pagi tadi 5, siang 6, sorenya nambahlah sedikit 7, ataupun bisa juga disamakan, pagi 5, siang 5, sore 5. Oke, besok hari selanjutnya ditambah lagi. 6 pagi, siang 6, sore 6. Besoknya lagi selanjutnya bisa ditambah lagi. Nah, mungkin kalau sering-sering mudah-mudahan biar agak nampak atletis badannya, nampak ototnya. Jadi kalau udah agak nampak otot badannya kan agak orang pun agak semangat lihatnya. Baik. Lanjut ya. Ini di sini yang keempat ada Bapak buat slide gambar sedikit nih tentang posisi push up ya, push up juga di sini. Nah, di sini turunkan tubuh membentuk sudut 90 derajat merupakan teknik yang bertujuan untuk menghasilkan resistensi yang lebih besar sehingga dapat membentuk dan menurunkan tubuh kamu. Ya. Nah, ini untuk pendukung ini aja penjelasan sedikit ya. Oke, Bapak lanjutkan ya. Nah, di sini ini sedikit juga Bapak jelaskan tentang posisi yang kelima, angkat tubuh dengan mendorong lantai. Nah, sedikit Bapak jelaskan, angkat tubuh dengan mendorong lantai adalah teknik yang dilakukan dengan hembusan napas. Nah, ini melakukan gerakan push up ini juga harus dikombinasikan dengan mengatur napasnya ya. Jadi jangan asal-asalan juga. Angkat tubuh dengan mendorong lantai berarti posisinya kita mendorong tubuh kita ke atas di posisi lantai, tangan kita di lantai, menghembuskan napas ketika mengangkat tubuh. Waktu pas kita dorong, kita hembus napasnya. Nah, serta menjauh dari lantai karena hal yang dapat menambah kekuatan untuk mendorong tubuh yang lebih maksimal. Nah, ini untuk teknik penapasan pun udah diatur dalam untuk melakukan push up. Ya. Nah, ini menghembuskan napas. Nah, jadi kalau pas posisi yang menarik napas seperti apa? Ini dengan demikian otot tricep juga akan lebih mudah terbentuk dan terkontraksi dengan gerakan pada gerakan yang utama sehingga dapat dilakukan dengan dorongan pada posisi awal sampai mengunci. Jadi kalau misalnya ini penjelasan di sini pada saat dia mendorong tubuhnya dengan tangan itu dari lantai dihembus, berarti pas turun dia tarik napas, dorong lagi. Jadi jangan asal-asalan juga, di situ sudah diatur juga gitu ya, dari penapasan, gerakannya. Makanya betul-betul kalau untuk push up, gerakan push up itu betul-betul sempurna dari atur pernapasannya, gerakannya yang sebenarnya gitu. Baik, selanjutnya ini ada Bapak jelaskan, Bapak lampirkan juga tentang diulangi kedua cara di atas yang tadi yang untuk apanya ya, untuk push up ya. Ini Bapak bacakan sedikit, ulangi kedua cara di atas adalah setiap melakukan gerakan naik atau turun dengan hitungan. Nah, bisa dengan hitungan, bisa dengan waktu, dengan menggunakan hitungan menit. Nah, itu dengan waktu pun bisa. Oke, baik lanjut di sini. Untuk selanjutnya, ini ada manfaat push up. Iya, manfaat push up ini kalau ada Bapak buat di sini diagram lingkarannya ini. Ya, di sini ada Bapak buat 25% mengencangkan otot. Nah, 25% itu bisa gerakan push up itu bisa mengencangkan otot. Kemudian kalau udah di situ ada meningkatkan percaya diri. Kalau udah posisi badan kita yang ini dari hasil push up itu udah postur tubuh kita atletis, ya kita udah untuk apa udah tetap percaya diri kita. Karena idealis badannya atletis ya kan. Kemudian diagram yang selanjutnya ini ada 75% yang paling utama itu ya membakar kalori.
kemudian memperbaiki postur. Nah, ini udah Bapak buat diagram lingkarannya. Ini 20 untuk manfaat push up ya, manfaat push up itu nanti mungkin bisa kalian cari-cari juga nanti di sumber-sumber yang lain. Mungkin ya manfaat itu nggak cuma ini aja, banyak yang belum kalian ketahui. Jadi nanti kalian cari lagi dari sumber yang lain, biar bisa dari YouTube atau yang lain-lain. Ya, oke, lanjutkan. Nah, ini ada video di sini. Namun sebelum videonya Bapak putar, ini ada Bapak bagi kelompok dulu 3 ya, 3 kelompok kalian ya. Kelompok pertama ya, kelompok pertama M. Ripai, Aswar Juri, Wasudarman, kemudian M. Aris. Itu kelompok pertama, 4 orang. Baru kelompok yang kedua, Irsan, Daniel, Jenerius, sama Fitri. Ketuanya Irsan lah ya. Tadi kelompok 1 ketuanya si Ripai. Baru kemudian kelompok yang ketiga, sisanya kalian kan. Ada Entriwan, ada Edi, ada Enrikus. Baik, itu amati nanti dari video ini, kalian lihat ya. Nampak gambarnya kan? Videonya kan? Nampak, Pak. Nampak, Pak. Nampak, Pak. Pak Daniel kok ada jenggot itu, Pak? Oh. Banyak-banyak sih. Wah, entah ini leh.
Habis dari tampilan video tadi, ya mungkin bisa kalian amati ya. Tadi udah bagi kelompoknya, itu bacakan tadi kelompoknya ada 3 kelompok. Nanti kalian buat yang kalian amati dari video itu, nanti dikirimlah di grup ya. Dikirim di grup, nanti biar Bapak nilai ya masing-masing sudah Bapak bagi tadi videonya. PPT-nya PowerPoint ini pun juga dikirim di grup, kalian pahami, nanti kalian amati ya, nanti per kelompok nanti penilaian kelompoknya ada. Nah kemudian, ini di sini tips untuk olahraga push up. Di sini sedikit Bapak buat ya, pastikan mengambil posisi yang benar dan posisi tubuh lurus ke depan. Kemudian yang kedua, saat sudah meraih tujuan harus mengulanginya dari awal lagi. Kemudian yang ketiga, jangan melakukan push up secara berlebihan yang akan mengakibatkan cedera. Nah, itu dia ada prosesnya, ada tahapnya. Makanya Bapak bilang di hari pertama masih pemula 3, kalau nggak sanggup 3, 2. Pagi 2, siang 2, sore 2. Seterusnya, itu repetisinya tiap hari lah, rutin gitu kan. Itu tipsnya. Kemudian, ini sedikit dah Bapak tambahkan sedikit. Untuk masalah tugasnya nanti kalian buat video ya, video masing-masing kalian buat gerakan push up ya, gerakan push up-nya masing-masing divideokan masing-masing ini ya. Baru nanti misalnya gerakan push up-nya 10 saja divideokan, baru kemudian yang 10 ini nanti dikirim hasil videonya, 10 gerakan ini kirim di grup, atau nanti yang 10 ini di classroom lah ini kan, biar Bapak nilai. Jadi di gerakan yang 10 ini bisa Bapak nilai. Jadi kalau dia 10, mungkin dari 10 itu ada yang 5 yang sempurna, Bapak yang menilai 5 yang sempurna, nanti mana yang salah Bapak tunjukkan sama kalian kalau kira-kira ini kan. Mungkin 5 berarti mungkin nilainya 5, ataupun dari 10 yang dikirim gerakan push up-nya hanya 8 yang mungkin yang sempurna, yang bagus betul. Nah, itu mungkin nilainya 8 gitu kan. Jadi kalian buat videonya untuk gerakan senam gerakan push up, itu nanti di video kirim ke Bapak biar Bapak yang menilai. Oke, itu saja pertemuan kita hari ini. Dipahami lagi materi yang sudah Bapak share, Bapak kirim di grup kalian, kemudian tugas jangan lupa ya. Oke, tetap semangat. Baik. Ini waktu pun sudah agak minim, mau pergantian les lagi mungkin setelah ini ada masuk lagi guru yang lain. Nah ini Bapak kasihlah dulu untuk mengambil hikmahnya dari aktivitas kita hari ini supaya barokah. Bapak tunjuk dulu untuk mimpin doa sebagai penutup. Ripai dulu, Ripai. Silakan Ripai, tutup doa dulu biar berkah aktivitas kita hari ini. Siapa? Ya, silakan Ripai. Oke teman-teman, sebelum kita akhiri pembelajaran kita dengan Pak Gunawan, marilah kita berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah Pak? Terima kasih Ripai. Ya Pak. Sampai jumpa minggu depan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semua. Selamat pagi Pagi, Pak. Pagi Pak.